wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terlebih dulu kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya, rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dan selanjutnya tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran adik-adik, anak-anak dan keponakan-keponakan yang bersedia hadir pada kesempatan halal bihalal di tempat kami ini. Moga-moga Allah SWT akan memberikan pahala. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang silsilah atau semacam biografis Bapak Darmo Wiyoto dan Ibu Subeni Darmo Wiyoto. Jadi maaf, saya tidak memberikan tausiah, memberikan riwayat dan mungkin riwayat dapat digunakan. Kalau baik dapat ditiru, kalau tidak baik tidak perlu ditiru. Bapak Darmo Wiyoto itu turunan dari Baron Kalioso, putra dari Mbah Joyo Suramono. Sedang Ibu Subeni adalah keturunan dari Baron di Kajuran, Kabupaten Klaten. Kajuran adalah tempat berdikan pada waktu dulu yang gajinya berupa tanah seperti itu. Pak Darmo Wiyoto ketika masih bertempat tinggal di daerah Gubernumer, istilahnya zaman penjajah itu daerah tinggal Kasunanan Mangkunegaran itu daerah Gubernumer. Nah, sekarang sudah bukan. Pak Darmo Wiyoto bernama Darmo Atmojo. Beliau dari pendidikan guru normal khusus atau normal maskul. Setelah menerima Beslen, setelah itu surat keputusan SK sebagai guru bantu, beliau menikah dengan Ibu Subeni atas persetujuan kedua orang tuanya dan menetap di Klego. Subeni itu ibu saya. Di Klego, Ibu Subeni hamil pertama kali. Setelah kehamilan sudah agak tua atau antara 7-8 bulan, beliau pulang ke Kajuran dan melahirkan anak yang pertama kali, dan ternyata anak tersebut laki-laki, diberi nama Suwarno. Oleh karena oleh Mbah Nur Yahyo, menjadi Bapak Nur nama tersebut ditambah dengan nama Ahmad Hidayat, jadi nama lengkapnya Suwarno Ahmad Hidayat. Di Klego, Bapak Darmo Atmojo bertugas atau berdinas beberapa tahun, kemudian dipindah ke Magetan, Jawa Timur. Di Magetan, Ibu Penny, ibu saya, hamil yang kedua, dan setelah kehamilannya mencapai 7-8 kurang lebih 7-8 bulan, Ibu Penny pulang ke Kajuran lagi dan melahirkan anak yang kedua laki-laki, diberi nama Sunarno. Saya oleh Mbah Nur Yahyo, nama tersebut ditambah dengan nama Ahmad Hidayat, sebab
kelahirannya pada hari Ahad. Jadi nama saya itu Sunarno Ahad Hidayat. Seperti halnya dengan di Kleko, di Magetan Bapak Darmo Atmojo hanya beberapa tahun, kemudian dipindah ke Tawangmangu. Di Tawangmangu Bapak Darmo Atmojo mendapatkan promosi jabatan dari guru bantu menjadi mantri guru atau kepala sekolah. Di Tawangmangu Ibu Eni hamil, tetapi tidak pulang ke Kajuran sampai melahirkan anak ketiga ya, dan laki-laki, dan diberi nama Suwarso. Jadi siapa yang mempunyai Bapak Suwarso, nama itu ditambah dengan Wahyu Hidayat. Jadi ya lengkapnya Suwarso Wahyu Hidayat. Memang menjadi amtenar gubernmen amtenar Solo itu tempat kedudukannya selalu berpindah. Di Tawangmangu keluarga Darmo Atmojo menetap beberapa tahun sampai Ibu Beni hamil lagi. Tidak terduga Bapak dipindah ke Banyu Biru, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Solo Timur, mendapatkan tugas sebagai guru pada Yus Kapanganis. Yus itu udah Kapanganis itu sejarah. Jadi mengajar menggunakan sejarah suka duka dialami keluarga Pak Darmo Atmojo kakak ibu. Dukanya pertama mengajarnya 2 kali sehari, pagi dan malam. Kedua, harus selalu berhadapan dengan narapidana yang bertemperamen sangat tinggi. Adapun dukanya, sukanya senangnya gajinya cukup besar, yaitu 100 konden. Ketika menjadi mantri guru gajinya hanya 60 konden. Jadi di sana 2 kali lipat dibanding. Tidak lama atau baru saja setelah keluarga Darmo Atmojo datang pindah ke Banyu Biru, Ibu Beni melahirkan anak laki-laki keempat, maka diberi nama Suprapto. Arti Suprapto adalah datang. Di samping Ibu Beni merasa senang melahirkan anak laki dengan selamat, tetapi juga prihatin karena belum dianugerahi anak perempuan. Ibu terus bermunajat memohon kepada Allah, kalau mempunyai anak laki, mohon diberi anak perempuan. Di Banyu Biru keluarga Darmo Atmojo tidak lama, hanya kurang lebih 2 tahun. Selanjutnya Bapak kembali menjadi mantri guru lagi, pindah ke Juwangi, kota kecamatan kecil paling utara daerah Kabupaten Boyolali. Ternyata doa ibu terkabul. Setelah menetap 1-2 tahun di Juwangi, ibu melahirkan anak perempuan, anak kelima, diberi nama Supatmi. Ibu dan bapak serta anak-anak bergembira mempunyai anak adik perempuan. Terutama ketika Dek Patmi mencapai usia kurang lebih 2 tahun, nampak lucu-lucunya. Pada waktu keluarga Bapak Darmo Atmojo bertempat di Juwangi, Mas Warno dan saya sekolah di Solo. Mas Warno kelas 3 HIS Muhammadiyah, sejak saya kelas 1 BHIS. Semuanya in the course di Mampang Solo. Pada suatu hari atau suatu malam, datanglah Bapak ke Solo menemui Mas Warno dan saya perlu menyampaikan berita lain, yaitu adik Supatmu dibundut kembali oleh Mas Warno. Betapa susahnya kami berdua mendengar berita tersebut.
Dan kesehariannya kami berdua pulang kembali ke Indramayu. Ibu tampak bersedih hati, malah mungkin stres. Kedudukan ibu sekeluarga, kedukaan ibu sekeluarga berlanjut beberapa bulan. Setelah Bapak bertugas beberapa tahun di Indramayu, beliau dipindah ke Bekunang dengan jabatan sama, yaitu sebagai Mantri Guru. Oleh karena Bekunang dekat dengan Solo, maka Bapak menyewa rumah di Kemelayan, Solo agak timur. Kemudian melaju dengan sepeda. Pada waktu itu tidak ada sepeda motor. Dengan sepeda dari Kemelayan ke Bekunang. Adapun sekolah saya dan Mas Warno juga pindah ke HISPDB ke Bunton yang letaknya tidak jauh dari rumah. Belum lama Bapak sekeluarga tinggal di Kemelayan. Ibu melahirkan anak ke-6 dan alhamdulillah perempuan, diberi nama Bidayati. Namanya Mbak Beng. Antara 2-3 tahun lagi ibu melahirkan anak ke-7, anak laki-laki, dan diberi nama Daryanto. Di Bekunang Bapak bertugas beberapa tahun, kemudian beliau pindah ke SD Kebunton dengan tugas sama sebagai Mantri Guru. Alangkah senangnya Bapak Ibu ketika mendengar ada perumahan yang dapat dikreditkan terletak di Kelurahan Perumbing. Segera Bapak mengajukan permohonan untuk mendapat kredit rumah dan alhamdulillah mendapatkan sebuah rumah. Bertempat di Perumbing, Ibu melahirkan anak ke-8, anak perempuan diberi nama Daryanti. 2-3 tahun lagi ibu melahirkan anak perempuan, anak ke-9, diberi nama Suryani. Pada waktu itu usia ibu kurang dari 42 tahun. Kehendak Allah SWT memang tidak dapat dirubah. Pada waktu ibu berusia kurang dari 43 tahun, beliau pulang ke rahmatullah. Memang menghidupkan dan mematikan orang itu adalah hak prerogasi Allah SWT. Dengan meninggalnya ibu pada waktu itu, saya merasa sangat terpukul. Saya sendiri masih membutuhkan nasihat dan bimbingan dari ibu kami yang tercinta. Di samping itu adik kami yang ragil, Suryani, masih sangat kecil, kurang lebih 2 tahun. Maka saya lah yang ngomong dia hal-hal yang dia. Saya kira untuk sementara itu ya, kemudian hal-hal yang perlu diketahui. 1. Pada agresi Belanda tahun 48 secara besar-besaran ke daerah pedalaman Jawa, termasuk juga Solo. Saya dan adik Supranto bergabung dengan laskar bersenjata dan mengadakan perlawanan Belanda. Pada suatu pertempuran melawan Belanda di daerah Juang, Jembiring, adik kami yang saya cintai Supranto adalah telah gugur bersama 7 orang bersama. Pada tahun 1951, ya saya sudah bekerja sebagai penyuluh pertanian Kabupaten Pekalongan. Mendadak mendapatkan kabar bahwa Mas Suwarno telah meninggal di Jakarta, Rawamangun. Saya tidak dapat takziah ketika itu, tetapi keesokan harinya saya baru dapat datang ke
Tanggal tahunnya agak lupa 1954 ini Muslimudi Dewi Dayati meninggal di wilayah 1994 tanggal Rani di Bogor. Adik Dayati meninggal di Bogor. Saya tidak dapat siap pada waktu tersebut dan baru hari berikutnya saya dapat datang ke Bogor Kompat. Pada tanggal tahunnya 2010 adik Suwarso meninggal di pesawat terbang pada waktu adik pulang dari menunaikan ibadah haji. Oleh karena penyerahan jenazah kepada keluarga memberitahukan proses maka ada tengah waktu sehingga kami keluarga dapat taksiat ke rumah di Karangasem Lampung. Pada tahun 2016 adik Daryanti meninggal di Bandung karena usia sangat rentan. Usia saya sangat rentan. Saya tidak dapat taksiat. Lalu mewakilkan kepada anak kami yang sulung pindah. Tanggal 14 Juni 2016, adik saya yang terakhir, yaitu di Suryani, berpulang ke Rahmatullah. Kami keluarga dapat taksiat ke sana. Adik-adik, anak-anak, dan keponakan-keponanku yang saya cintai, dan cucu-cucu, marilah kita mendoakan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah para yang sudah mendahului dipanggil Allah didoakan, yaitu semua supaya semua kesalahan dan dosanya dapat diampuni oleh Allah SWT. Semua amalnya diterima Allah menjadi amal yang soleh, dan yang ditinggalkannya dengan sebab tawakal iman ikhlas. Sekian dan saya